Hari ini saya belusukan. Ada penemuan baru di Desa Tempuran. Nah, saya bersama warga yang melihat adanya suatu dari bukti peradaban kuno, saudaraku. Nah, seperti ini kondisi, dan lokasi ini setiap tahunnya itu pasti banjir, teman-teman. Sehingga kami itu berpendapat bahwasanya kalau di sini ada suatu peradaban kuno, mungkin itu suatu bangunan, artinya di zaman kerajaan ini tidak ada banjir, begitu loh, tidak ada banjir musiman. Tapi ketika sudah di zaman VOC, ternyata di sini setiap tahunnya banjir, teman-teman. Nah, ini adalah yang ditemukan oleh warga. Saya bersama Mas Guntur. Ya, gimana Mas Guntur? Ada sesuatu apa ini di tempat ini, Mas Guntur? Penemuan situs batu bata merah, Mas. Sama batu andesit. Batu andesit. Nah, lokasi penemuannya di situ. Kebetulan banyak air ya. Ini dalam, Mas Guntur. Dalam ini. Terus yang sempat ada pengerukan ini ya, sungai itu, sampai operator alat beratnya gak mau ngeruk lagi. Di sebelah sana. Tapi dekat dari sini ya, kisaran beberapa puluh meter lah ya. Iya. Oke. Terus yang dilihat sampean, Sebenarnya banyak nih. Kapan hari kan dikumpulin sama rekan-rekan, berhubung habis banjir, pasca banjir paling besar di Tempuran, jadi tidak terawat lagi. Terus kayak gini, ini kan terakota. oh iya, Terus berupa guci-guci, terus sama batu andesit. ada yang masih ini enggak terstruktur enggak? Ada. Cuma Mas, apa? Tertutup sungai nih. Apa? Air. Di situ, Mas. Ini ditemukan sudah lamakah atau baru-baru ini, Mas Guntur? Sudah lama, Mas. Sudah lama. Kalau tataran batu bata merah itu. Di sepanjang dari ini ya, Iya. parit yang di tengah itu ya. Iya. Oke. Makanya ini nggak digali lagi karena terbentur penemuan batu bata merah tadi. Penggalian ini untuk apa? Sebenarnya untuk tandon air buat persawahan. Buat sawah. Iya. Terus tidak digali lagi karena ada penemuan tadi. Sama batu andesit. Bisa tak tunjukin batu andesit? Monggo. Ya teman-teman, ini adalah bukti ya bahwasanya tempat ini dulu di zaman kerajaan merupakan tempat yang istimewa ya. Nah, ada kaitannya dengan cerita tutur, teman-teman. Bahwasanya di tempat ini ya, dulu itu kalau menurut dari cerita warga merupakan kedaton ya, Mas Guntur ya. Kedaton Tempuran ya. Nah, ada beberapa sumber dari praktisi spiritual seperti Ustadz Hakim Bawazir ya, pernah melakukan semacam ini, penelusuran astral begitu, Mas Guntur, yang katanya di sini nih tempat apa? Kalau nggak salah, Mas Guntur, Tempat perang bubat. perang bubat ya. Perang bubat, teman-teman. Versi lagi daerah sini ke selatan itu, ini kan Pundana yang Srigati. Selatannya itu ada kayak semacam pendopo, tempat Mahapati Gajah Mata ngatur strategi. Mengatur Sebelum perang strategi. bubat gitu. Oke. Jadi cerita tuturnya itu sangat jelas, teman-teman. Jadi kayak gini. Ini punden Iya. Mbak Srigati ya, Yang maksudnya? Srigati. Yang Srigati. Nah, ini salah satu penemuan yang di sana tadi. Tak bawa ke sini biar Karena memang lepas. aman. Iya, lepas. Nah, ini penemuan batu andesitnya. Oh, Tak taruh sini, Mas. oke. Tak bukain. Jadi ini teman-teman adalah penemuan batu andesit. Memang dari Mas Guntur sendiri Sama teman-teman. sama teman-teman ya, untuk dibawa ke sini supaya lebih aman karena aman. sudah lepas, Mas Guntur ya. Dan di tempatnya sana tadi sebenarnya masih ada. Cuma tergenang air. dia terkena air terus
masih nancap di tanah. Menurut Ini yang lepas. menurut yang sampean lihat waktu itu ya, batu andesit tersebut itu terstruktur berapa bariskah, atau dengan kondisi yang sudah pada lepas atau masih melekat? Lepas. Lepas ya. Oke. Ini tingginya 2 kali lipat ini tingginya. Oh, memang ditancap Ini begitu. tak tancap, jadi tak tancap, tak kasih semen pasir mas, biar nggak lepas. Supaya tidak lepas. Soalnya kadang-kadang di sini kondisinya kan rawan banjir. Terus sebelah sini mas Eko, ini apa namanya? Oh, ini Ini terakota yang tadi di tempat yang tadi. jadi fragmen ini ditemukan di posisi yang tadi di awal. Betul. Terus tak bawa ke sini, gunanya itu tadi buat nyelamatin, bukannya buat apa-apa. Terus ini ada guji-guji juga, peninggalan dinas apa ini, Ming atau apa. Oke. Oh, berarti peradabannya ya juga termasuk ini bagian dari elit begitu. Iya betul. Kalau versinya yang lain kan, kalau ada guji-guji berarti kan bangsawan. Bisa jadi keluarga istana ataupun keluarga pejabat begitu ya. Betul. Loh, kayak gitu loh. Sebenarnya banyak mas. Tadi kan ketutup sama rumput. Yang ini ada polanya kan, betul. Ini Yang kecil. Pola apa? Seperti bunga ya. Iya Mas Guntur. Kan penemuan yang barusan ya, itu kan ada 2-3 tahun kemarin kira-kira. yang permen yang mana mas? Yang barusan yang ada 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang oh berarti baru ya. Iya, sebelum banjir. Saya sempat dengar juga katanya di sepanjang dari sungai yang ada di depan kita ini dulu juga pernah ditemukan umpak-umpak besar dengan simbol Grindawardana begitu. Betul. Tapi sungai yang sebelah sana mas, bukannya ini. Memang kapan hari kan pernah 3, kalau nggak salah 3 situs umpak gede-gede sih. Sama di bawah sungainya banyak batu bata merah, tatanan. Nah kalau merujuk ke sistem sungai yang setren ini dulu kan belum ada mas, zaman kolonial kan gitu. Bisa jadi memang di situ memang peradabannya sampai dusun Gedawang situ iya, ya, betul. ke desa sebelah ya. Desa sebelah. Mungkin kita bisa ini ya. Nah, ini Mas Guntur yang sampai ceritakan di belakang layar itu sungai yang ini ya. Iya. Waktu ada penggalian ataupun pengerukan ya sepanjang sungai ini, sampai operatornya gak berani. Gak berani. Karena dikarenakan kalau ini mas Eko, terus ini kan habis digali beko, terus kebetulan super beko itu nggak berani nerusin karena apa? Di sana ini kan membocor dari barat ke timur, habis itu belok ke utara, tembus sana. Nah di sana itu ditemukan kayak bangunan batu bata, kayak tatanan masih tertata memang. Nah, kebetulan kemarin itu dikrosek rekan-rekan masih kena air lagi. Oh, ke genang air. Ke genang air lagi. Andai kata kelihatan mungkin bisa cross-check langsung. Yang ini yang kejadian berapa tahun ya? Mungkin 5-10 tahun yang lalu waktu ada penemuan sampai dibawa ke museum, itu di mana itu? Di sungai sebelah sana. Dalam bentuk apa? Umpak ya? Umpak. Umpak sejenis umpak yang sama persis dengan di ini Pendopo Agung. Iya, betul. Oke. Gede-gede ya. Bangunannya besar-besar kok. Kenapa dinamakan Punden Srigati? Nah, menurut cerita ada hubungannya sama Punden Nyai Menansari. Bisa jadi ada hubungan kerabat atau adik kakak. Gitu mas. Terus hubungannya dengan lapangan Bubat di daerah Tempuran ya. Menurut dari cerita tuturnya itu seperti apa sih lengkapnya dari yang Mas Guntur tampung? Ini sistem cerita mas ya. Bisa jadi memang di Tempuran itu memang pernah terjadi perang Bubat. Cuma lokasinya kita kan tidak paham. Nah makanya kita tuh mencari bukti otentiknya kayak peninggalan kayak gini. Nah ada versi lain lagi. Dulu Mahapati Gajah Mada memang pernah bikin suatu pemukiman di sini buat ngatur strategi sebelum bubar, gitu loh.
Nah kebetulan bukti-bukti kan udah ada, kayak situs Sumpa, terus Batu Bata Merah dan lain-lain itu. Yang Mas Guntur di belakang layar cerita tentang bahwasanya di daerah sini, entah itu di Tempuran, entah di sekitar daerah Tempuran itu pernah ada cerita tutur bahwasanya meninggalnya dia Pitaloka sama Maharaja Linggabuana. Lah menurut cerita di anu kan memang di Perang Bubat kan Maharaja dari Sunda kan meninggal dibunuh di Perang Bubat. Lah kalau memang di Tempuran itu pernah terjadi Perang Bubat, otomatis kan daerah sini Mas. Lah yang jadi, termasuk dia Pitaloka yang katanya bunuh diri. Lah kebetulan di versi yang dari barat kan memang udah ada makam di daerah kalau nggak salah Ciamis. Makamnya Raja Linggabuana sama Putri Dia Pitaloka memang di sana. Tapi versi Jawa Timur katakan ya, ataupun daerah sini juga ada cerita tutur menyebutkan tentang cerita itu. Bisa jadi ada ya di sebelah Bunda Nyai Srigati atau sebelah mana kita kan nggak tahu. Yang menjadi penguat bahwasanya di sini adalah lokasi lapangan Bubat. Kira-kira menurut dari versi Mas Guntur ataupun beberapa cerita yang ditampung oleh masyarakat sini. Pertama mungkin dari datarannya Mas. Kalau dari Sungai Berantas, kalau ke selatan itu kan ada sungai kecil. Ini ya termasuk ini ya. Ini kan luas. Terus kita nggak bahas sungai yang sebelah sini. Ini kan sungai kolonial. Yang di sini. Iya. Yang di sini itu ternyata sungai buatan kolonial. Sampai sekarang pun namanya Kali Anyar gitu ya. Kali Stren. Sedangkan melihat dari kondisi bantaran ya ataupun lokasi di sini, ya tidak menutup kemungkinan begitu. Bahwasannya lapangan Bubatnya itu di sini. Ada beberapa teman kita kalau nggak salah itu yang menyebutkan tentang ini ya, penelitian dari siapa itu ya, bahwasanya tempat ini sampai ke Kota Raja itu 10 km. Betul. Terus dari sini ke Pelabuhan Canggu 8 km. Nah, itu kan secara geografis. Kalau nggak salah buku kitab Negara Ketagama. Memang Pararaton kalau nggak salah. Ya, Pararaton. Jadi dari Pelabuhan Canggu 8 kilo, Kota Raja 10 kilo. Memang yang menentukan titik lokasi pelabuhan Tempuran. Betul. Begitu ya. Oke. Lah pelabuhannya itu di Sungai Meleri. Sungai Meleri. Sungai Meleri itu kira-kira dari sini? Ya. Kalau nggak salah 4 kilo Mas. 4 kilo ya, cuma 4 kilo ya. Lah. Ada nggak cerita-cerita dari masyarakat begitu tentang penemuan yang selain batu bata maupun terakota ataupun andesit? Selain itu kira-kira di lokasi sini? Nggak ada. Nggak ada ya. Arca atau apa gitu mungkin. Kalau versi temenku Mas ya, memang ada di situ ditemukan suatu situs kayak sumur kuno sama di sana. Yang ada gubungnya itu loh. Itu ada kayak sumber air. Kayak kalau di daerah Paki sana kan sumber penguripan. Ya. Biasanya sih dijadikan tempat jamasan kayak keris, pasuro. Kalau melihat dari sisi kedalaman temuan batu andesit tadi, ada mungkin 2 meter ya 2 meter, untuk kedalamannya. Kira-kira ini Mas Guntur ke depannya, lokasi temuan tadi ke depannya dari Mas Guntur dan teman-teman mungkin ada semacam sudah dilaporkan ke BPKK atau gimana kira-kira? Kalau soal pelaporan sih belum Mas. Insya Allah mungkin planningnya mungkin kalau nunggu air surut, debit air turun kan kelihatan. Nanti yang sebelah timurin mungkin nanti kita gali sendiri. Tapi tetap kita mengacu gali dalam artian hanya memperlihatkan saja, tidak merubah bentuk maupun posisi dari situs gitu katakan ya. Oke. Yang di situ ya Mas Guntur ya. Betul. Oke. Ini kan ikut Tempuran. Kalau Bukocuk masih ada lagi sebenarnya Mas Eko. Malah lebih banyak. Cuma lokasinya di tengah sawah. Bukocuk itu dusun dari Tempuran. Lokasinya di sebelah barat. Dan menurut warga juga banyak. Seperti apa itu? Susunan batu bata merah. Gitu ya. Nah, kalau versi kayak dongeng Mas, kadangkala kayak duhur gini
kadang petani itu kayak dengar suara gamelan. Oh iya kah? Gamelan. Nah, cuma kita kan butuh Bukti ya. Itu ya istilahnya dimensi dari astralnya begitu ya. Yang ingin apa istilahnya memperlihatkan ataupun ingin membuktikan bahwa saya lo ada di sini, katakan gitu ya Mas Guntur ya. Oke. Ya Mas Guntur, terima kasih. Nanti kita akan ulik lagi seberapa luas dari lokasi tebaran penyebaran dari benda-benda arkeologi ini ya. Dan mungkin kedepannya kita bisa belusukan ke lokasi yang lebih jauh lagi mungkin Mas Guntur ya. Nunggu debit air. Nunggu debit air. Ini kan masih cuma kemarau basah. Jadi debit airnya nggak bisa ditutupkan. Iya, seperti yang saya ceritakan tadi loh, bahwasanya kalau di sini ada bangunan suci, tapi buktinya bahwasanya di sini ada banjir tahunan gitu loh. Iya kan? Iya. Masa ya bangunan suci dibangun di tempat yang berdampak banjir gitu kan nggak mungkin. Artinya di zaman kerajaan pastinya di sini tidak pernah mengalami banjir begitu Mas Guntur ya. Oke teman-teman, mungkin ini saja dulu untuk informasi terbaru tentang penemuan terbaru di Desa Tempuran, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum. Rahayu.